Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya gambar potongannya. Kita akan menyelesaikan ini tangganya, ini tangga yang di bawah untuk ke kamar mandi ya. Di sini harus ada pasangan batu bata untuk membuat tangga di bawah itu ya. Kita akan buat dulu di sini. Layernya kita pakai layer dinding satu ya. Kita akan buat pakai rectangle aja di sini. Di add lebarnya 15, koma ke bawahnya itu kita buat 40 aja. 40. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita offset ke dalam 2 ya. 2 ke dalam. Nah, yang dalam ini kita masukkan ke layer dinding 2. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita letakkan di bagian tangga ini, tangga kamar mandi ya. Di sini kita letakkan di sini. Nah, sini. Kemudian sebelahnya juga ini kita letakkan di sini ya. Kemudian sebelahnya, oh ini harusnya di copy ya tadi ya. Kita copy ya. Kemudian diletakkan di sini. Kemudian diletakkan lagi di sini. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita hapus ini. Ini kita hapus. Update aja. Kemudian oh ini kurang ke bawah nih ya. Jadi ini kita letakkan di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kemudian kita tutup nih yang berlubang ini dengan garis ya, seperti ini ya. Kemudian ini kita hapus bagian yang tadi ada tumpukan garis di sini ya. Juga ada di sini, juga ada rupanya. Nah, ini kita hapus ya. Oke, kalau sudah ini kita potong sini, potong dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian ini kita straight supaya tepat di permukaan tanah ini. Kita straight supaya tepat di permukaan tanah. Ini juga begitu. Kita straight sampai permukaan tanah ini. Yang ini juga sama. Kita straight sampai permukaan tanah ya. Nah, ini kemudian yang atas ini kita offset 2 sama dengan ini. Kita offset ke atas 2 ya. Ini 2, ini juga 2 ya. Tuh. Kemudian ini kita buat garis ya, garis dulu. Dan kita offset 2 ke kanan. Nah, seperti ini. Yang pertama dihapus, kemudian ini di violet. Nah, jadinya bentuknya seperti ini ya. Yang bawah juga begitu, sama. Kita copy aja nih ya. Kliknya di sini, nempelnya di sini, nempelnya juga di sini. Ini ya. Kita violet, ini juga kita violet. Kemudian yang bawah kita perpanjang. Nah, seperti ini jadinya ya. Tuh, ini keramiknya ini ikuti tangga ya, seperti itu. Kemudian berikutnya
kita akan melanjutkan lagi yang ini sebenarnya apa namanya, carport ya, ini sebenarnya untuk parkir mobil. Kalau kita lihat di sini untuk parkir mobil, sehingga lantainya ini harus dihapus ya, harus kita hapus karena permukaan carport itu pasti lebih rendah dari permukaan lantai rumah ya. Tuh, kemudian kita tutup kalau sudah pakai garis gambar aja. Sini kita tutup pakai garis gambar. Yang ini juga kita tutup pakai garis gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan memasang simbol pintu, jendela, dan ventilasi yang terlihat di sini ya. Pertama dari sini dulu, dari lantai 1 yang sebelah garasi, sebelah carport. Kita lihat di sini ada pintu dan ada jendela ya. Ini kita proyeksikan dulu ke atas pakai construction line ya. Kita pasang salah satu sisi di sini aja. Kemudian untuk pintunya juga sama, kita akan pasang di sini aja. Ini, nah di sini ya. Jadi satu pintu satu garis proyeksi, jendela satu garis proyeksi. Kemudian kita lihat ini jendela tipe berapa, ini pintu tipe berapa, itu bisa kita lihat di soalnya di sini. Ya, jadi di sini ada pintu P3, di sini J7. Ya berarti kita keluarkan ya simbol tampak depannya. Ya, tampak depan P3, TD P3, TD P3 ini ya. Kita keluarkan dulu, kita taruh sini ya. Kemudian keluarkan lagi TD P7, TD J7 ya, J7. Nah ini kita taruh aja di sini ya. Yang dipasang pintunya dulu ya, tapi kita harus membuat garis bantu dulu dari permukaan lantai rumah ini ke sini. Kita buat garis bantu ya dari permukaan lantai rumah, buat garis bantu ya. Kalau sudah, kita move pintu itu, kliknya di bawah ini, nempelnya di pertemuan garis proyeksi dari bawah dan lurusnya permukaan lantai rumah di sini nempelnya ya. Nah kalau sudah, dihapus ini garis bantunya sama dua-duanya ya, dihapus ya. Nah untuk memasang jendela, kita harus buat garis bantu lagi di sini, di bawah sini ya, atau di atas ini juga tidak apa-apa ya. Nah buat garis bantu dulu, baru kita move jendela itu, kliknya di sini di paling atas pojok kiri nih, nempelnya di sini. Nah kalau udah, garis bantunya di push tuh ya. Nah kita lihat lagi di sini, rupanya ada tangga juga ya di ini ya. Ada teras ya, teras kecil gitu ya, teras kecil di depannya pintu ini. Nah, kita gambar juga sekalian. Nah ini kita buat garis bantu lagi kalau gitu, tapi nggak usah panjang-panjang, sampai sini aja. Berapa elevasinya? Di sini kita lihat 0,05. Jadi dari muka lantai rumah itu turun 5 cm ya, berarti kita offset 5 cm ke bawah ya. Kita offset 5 cm ke bawah, baru yang atas ini kita hapus. Kita buat garis ini lurusnya pintu yang sebelah kiri ya, sampai permukaan tanah. Kemudian kita potong, yang ini juga kita potong ya. Nah jadinya seperti ini ya tuh. Kemudian geser lagi ke kiri. Di sini ada, nah kalau ini dari potongan dua-dua yang terlihat ini sama ini pintunya sama jendelanya. Tapi ketika kita berada di ruang tamu, di lurusnya potongan dua-dua ngadep ke sana, maka jendela ini yang terlihat. Ya,
jendela pintu ini, jendela sama pintu. Nah ini kita proyeksikan dulu seperti tadi ya, tapi yang diproyeksi bukan di ujung jendela sini, bukan di pintunya ya, di kusen pintunya sini ya. Nah, jangan di jendelanya, nanti susah masangnya ya. Tuh kalau sudah, kita lihat di atas ya, di sini ya. Kemudian kita lihat soalnya di sini ternyata menggunakan PJ1 ya. Ya berarti kita keluarkan ini PJ1. Kita akan keluarkan TD PJ1 ya ini. Nah seperti ini. Oke, kita taruh aja di sini misalnya ya. Nah ini masangnya, move-nya itu tidak di sini ya, tapi di pintu ini yang bawah sebagian kiri ini. Kemudian kita klikkan di sini, jadi lurus di bawah ya. Nah kalau sudah, ini kita hapus, kita del ya. Nah ternyata pintu ini terlindung oleh dinding ini, maka harus dipotong bagian yang terlindung ya. Untuk karena ini masih blok, maka ini kita explode dulu, baru kita gunakan ini untuk memotong bagian pintunya ini, apa, bagian pintu yang terlindung dinding ini yang dipotong. Ini kemudian ini lagi ya, ini kemudian ke bawah lagi ini, ya. Nah kalau sudah, oh yang ini masih kurang ya. Nah ini dipotong ya, ini juga dipotong bawahnya. Nah sisa tengah ini tinggal diklik, dihapus saja. Nah seperti ini karena terlindung oleh dinding ini ya. Pintu ini di seberangnya sana gitu ya. Itu. Baik, berikutnya ini sudah selesai. Kemudian yang di atas sekarang kita lihat lantai 2 ya. Kita lihat lantai 2-nya. Nah di sini di potongan 22 ini berarti yang terlihat adalah jendela ini gitu ya. Jendela ini yang terlihat. Kita proyeksikan dulu seperti tadi. Kalau jendela yang diproyeksi boleh di bagian ujung ya, bagian ujung sini ya, nggak harus di tengah ya kayak tadi. Tuh kita lihat di atas. Nah di sini tidak ada pedoman pintu untuk menentukan tingginya jendela. Oleh karena ini kita offset dulu. Tingginya pintu ini kan 210 ya, jadi kita offset 210 ke atas. Tuh. Nah seperti ini ya. Nah kita keluarkan tadi itu yang dipakai di sini jendelanya untuk yang lantai 2 itu J1 ya, J1 yang kita pakai. Kita keluarkan TD J1. Nah ini oke, kita letakkan di sini ya. Nah ini kita coba pasang dulu ya. Kalau 210 itu di sini, jangan ngekliknya di sini ya. Kalau 210 di sini, ini lurusnya ini, klik, kemudian kita tempel di sini. Nah ini 210 nya di sini ya. Nah ternyata ini enggak sesuai dengan simbol yang kita buat ya. Kalau di soalnya ya, kalau di soalnya J1 ini naik ya, tidak langsung nempel di lantai seperti ini ya. Nah makanya ini naik. Berapa naiknya? Karena tidak ada ukurannya ya, kita tentukan aja sendiri. Misalnya ini 30 cm aja kita naik ya, naiknya 30 cm gitu ya. Oleh karena itu jendela ini harus di apa namanya, di edit dulu ya. Nah diedit dulu, Nah caranya ngedit seperti yang awal ngedit pondasi itu ya, kita gunakan blok editor ya, klik,
klik kanan, di sini ada blok editor. Nah, seperti ini ya. Kemudian langsung kita straight aja, naik 30 ya. Straightnya mana? Boleh di atas, boleh seperti ini. Separuh aja. Separuh asal lewat ini. Ya, ini. Ya. Cross ya, bukan blok ya, cross. Klik, kemudian enter. Klikkan di luarnya aja, tarik ke bawah tapi jangan diklik. Tulis angka 30. Kemudian tekan enter. Ya. Dan ini ada yang harus dipotong tersendiri ini, simbolnya kacanya ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita save ya, jangan save as ya, atau pakai save as juga boleh lah ya, tapi kalau save as harus nama baru ya, save as. Nah, ini harus ditulis namanya, TD harus beda, TD J1B misalnya. Nah, harus beda ya. Kemudian oke. Nah ya, kalau sudah kita close editor. Nah, ini kita hapus, kita keluarkan lagi yang kedua tadi ya, TD J1B. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita move lagi di sini ya, jangan lupa di sini lurusnya ini kita geser sampai ada garis panduannya ini, klik, tempel di sini ya. Nah, di sini sudah naik 30 cm sesuai dengan soalnya ya. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu ya, jadi diedit ya. Oke, kita hapus ya. Nah, ini pintu jendela sudah selesai semua, tinggal apa namanya, dilengkapi ya, dilengkapi arsirannya ya, dilengkapi arsirannya mulai dari pondasi ke atas ya. Simbol-simbol yang lain, misalnya di sini ada kloset duduk ya, ada kalau kamar mandi kelihatan keramiknya dan seterusnya ya. Di sini kalau beton ya kelihatan arsiran beton dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah jadi, dikasih simbol semua, dilengkapi, itu jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya, tuh. Nah, ini kalau kita munculkan ketebalan garisnya ya, seperti ini. Jadi tolong dilengkapi seperti ini. Kalau membuat seperti ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena di kelas 2 sudah pernah itu ya, melengkapi simbol-simbol arsiran yang ada di fondasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini lapisan lantainya seperti ini. Ini keramik, ini cor beton rabat, ini lapisan pasir, ini tanah uruk ya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Termasuk ini di arsir dinding yang tadi itu ya, arsiran dinding karena pasangan batu bata ya. Di sini ada kloset duduk ya, tapi tampak depan ya, bukan tampak atas atau tampak samping, tampak depan ya. Kemudian dipasang keramik ya, pasang keramik ya. Jadi ini kalau garis putus-putus saya nonaktifkan, garis putus-putus ya saya nonaktifkan seperti ini ya. Nah, sebenarnya tangga itu sebenarnya aslinya terlihat seperti ini ya. Jadi tangga yang dari bawah itu di baliknya dinding ini, jadi nggak kelihatan. Nah, tapi karena ini gambar konstruksi, gambar kerja ya, harus kita buat garis lengkap tangga, tapi dibuat garis putus-putus. Nah, supaya terlihat tangganya secara utuh, tapi ada bagian yang putus-putus gitu ya. Nah, untuk tangga yang bagian atas ini tolong diarsir seperti ini, arsiran beton ya. Jadi garisnya harus agak tebal karena ini bagian yang konstruksi yang terpotong ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kemudian yang atas juga begitu. Ini yang ring baloknya juga diarsir ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tolong dilengkapi sesuai dengan gambar saya ini ya. Tuh. Nah, sedangkan yang ini tolong dibiarkan dulu, kita menunggu gambar rangka atap dulu ya. Jadi
kalau gambar rangka atapnya belum ada di atas ini belum bisa kita kerjakan ya, karena tingginya atap belum tahu gitu ya. Tuh. Baik, saya kira itu dulu untuk video ini ya. Setelah ini kita akan memulai menggambar potongan yang berikutnya ya. Jadi kalau ini potongan 22, nanti setelah ini di video berikutnya kita akan membuat potongan satu-satu di sebelah sini ya. Jadi ini potongan 22 ya, atau kita kasih nama sekalian ya, biar enggak bingung nanti ini potongan apa ya. Nah, kasih nama sekalian di sini ya. Kasih nama sekalian, skalanya tetap 1:100 ya. Kita tulis potongan Romawi ya, 1 ya. Nah, seperti ini kira-kira ya, dilengkapi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ditebalkan menggunakan saw or high line weight, diaktifkan, nanti ketebalan garisnya akan muncul seperti ini ya. Nah, mana yang harus tebal, mana yang harus tipis, tolong dilihat di sini. Kalau ada yang nggak sesuai ya dibetulkan ya. Itu. Jadi, kalau kita matikan saw or high line weight, kita matikan ya, berarti nggak akan muncul tebal garisnya ya. Tuh. Oke, saya kira itu aja. Silahkan ikutin video berikutnya.